kabar ya? Selamat berpuasa ya. Luar biasa sekali. Dan pastinya ketemu lagi sama saya Kristal Losyani dan juga Dr. Haikal. Nah, yes. Kristal, kalau kita puasa, saat buka puasa nih, ini saat yang dinantikan. Dan biasanya kita suka makan yang manis ya, yang dingin-dingin, gorengan kan? Dokter. Tapi kira-kira sehat gak ya? Soalnya kalau misalnya kita habis buka, rasanya itu sebenarnya lapar nih. Nah, tapi kita juga ada membuka line interaktif untuk pemirsa di rumah. Betul. Jadi pemirsa di rumah ingin langsung bertanya dengan narasumber kita, yaitu Dr. Samuel Huntoro. Siang dok, apa kabar? Selamat siang, kabar sehat dan juga langsung saja Anda bisa telepon ke nomor telepon bawah ini, kita akan langsung tanya pastinya. Betul. Dan nanti kita akan ada video conference nih pemirsa ya, yang akan bertanya. Betul. Nah, yang pertama nih dok. Dok. Semangat banget nih Dokter Haikal nih. Dok, ini ada yang mengatakan dok ya, kalau minuman tinggi kafein saat buka puasa dapat menyebabkan gangguan jantung. Nah, ini fakta atau mitos dok? Ini bisa fakta, bisa mitos. Wah, kok bisa gitu dok? Ada orang yang jantungnya tidak kuat kalau dia makan minum kafein. Artinya akan timbul gejala berdebar. Kalau jantungnya sehat paling hanya berdebar saja. Tapi kalau sudah ada gangguan seperti sumbatan pembuluh darah jantung, itu berbahaya. Atau hipertensi dok. Tapi ada yang minum kafein tetap saja tidak ada masalah. Sehat-sehat. Bahkan beberapa penelitian membuktikan kafein dan kopi itu mengandung antioksidan. Antioksidan itu bagus untuk mencegah terjadi penyumbatan pembuluh darah jantung. Kalau misalnya kopi pakai es, waduh segar tuh. Boleh nggak tuh dok? Jadi kekinian kan? Kopi kekinian, boleh nggak dok? Ini gini, tadi kan pertanyaannya kalau buka minum kopi, sekarang ditambahin es, boleh nggak? Jadi kafein itu yang tidak baik lagi buat pencernaan, bukan cuma jantung. Ditambah lagi es. Anda puasa 14 jam, itu perut diistirahatkan lambungnya. Anda minum langsung yang dingin. Itu yang bisa menimbulkan rasa mual. Nah, langsung kita akan angkat telepon ya. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Iya, dari siapa di mana? Dari Pak Tony di Depok, di Cinere. Oke, silakan Pak Tony. Pertanyaannya. Pertanyaannya saya ini dok, selamat siang, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, saya kalau boleh tahu dok, menu apa ya yang kira-kira disarankan untuk yang terbaik lah untuk seumuran saya. Bapak umurnya Pak? Usia saya 67 tahun. 67 tahun. Tapi masih muda soalnya. Saya kira 25 tahun Pak. Alhamdulillah. Makasih Pak. Terima kasih. Jadi makanan apa? Semuanya sebenarnya harus makan yang sehat. Satu. Apa aja tuh dok? Tar dulu. Semangat. Kedua, yang penting lagi kita harus melihat fisiologi tubuh orang yang berpuasa. Jadi pada saat kita berpuasa itu kan puasa 14 jam. Dari pagi habis sahur, imsak, habis itu tidak boleh makan. Nah, kritisnya apa pada orang puasa itu? Kandungan dari gula di dalam tubuh. Gula itu didapat dari apa? Dari karbohidrat. Jadi pada waktu dari sahur sampai berbuka 14 jam, pasti kadar gula di darah Anda sudah turun. Waktu kadar gula darah turun, terasa badan lemas. Makanya orang berpuasa tuh lemesnya menjelang sore tuh. Kerasa lemas karena kadar gula udah turun. Nah, pertanyaannya tadi berbukanya apa nih? Yang bagus. Sudah jelas. Segera tingkatkan gula di darah Anda. Makanya ada pembicaraan kalau berbuka itu dengan yang manis. Nah, saya setuju manis supaya kadar gula darah naik. Tapi manisnya manis apa dulu? Nah, ngomong-ngomong manis, biarkanlah langsung yang manis akan langsung berbicara. Kita akan langsung ngobrol dengan video conference yang sudah tersambung ya. Halo dengan Mbak Resi. Hai. Halo Mbak Resi, sehat? Halo, alhamdulillah luar biasa ya. Silakan Mbak Resi. Silakan pertanyaannya Mbak. Oke, selamat siang dok. Selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dok, saya mau tanya. Wah, menarik sekali ya.
pembahasan siang hari ini, dan kebetulan sekali di sore hari ini kita berniat mau bikin gorengan nih, Dok. Wah. Jadi karena gorengan ini kan menu favorit ya, biasa di keluarga tuh harus ada, selalu ada, entah itu risol atau apa, bala-bala dan sebagainya. Nah, biasanya makan goreng-gorengan ini pakai sambal kacang ya untuk sausnya gitu. Kira-kira aman nggak nih, Dok, buat kesehatan, terutama untuk berbuka puasa nanti nih? Oke, makasih Mbak. Ya, terima kasih Mbak. Ya, jadi ini menyambung juga yang tadi. Tadi saya belum selesai. Waktu berbuka, kan saya bilang menaikkan kadar gula darah dengan apa? Yang manis. Tapi manisnya manis yang sehat. Apa yang terbaik buat berbuka itu jus buah. Jus buah. Jus, bukan blender. Bukan sirup, Dok ya? Bukan sirup. Jus buah yang manis, yang banyak air. Apa contohnya? Melon, semangka, jeruk yang manis. Itu di jus, dicampur, itu diminum. Gula darah akan naik, tapi naiknya tidak menyebabkan rangsangan insulin berlebihan. Ya, itu yang sehat. Kemudian untuk gorengan yang di Tasikmalaya ini jangan berbuka pertama langsung menyantap yang gorengan. Kenapa? Karena perut Anda kan istirahat 14 jam. Masukkan dulu minuman yang manis. Yang manis boleh. Yang tadi saya bilang jus buah yang manis atau tambah air putih. Tapi jangan teh manis. Tapi jusnya juga jangan ditambahin es. Kenapa? Karena perut lambung kita kan istirahat 14 jam. Pakai saja. Tapi setelah yang minum netral. setelah minum air putih boleh makan gorengan nggak? Nah, ntar dulu. Oh, belum. Habis itu kan sholat maghrib. Selesai sholat maghrib baru makan nih. Makan gorengan boleh gak? Jangan, karena gorengan itu mengandung minyak yang jahat, yang merusak tubuh kita. Jadi makanannya harus apa? Makan besar yang disebut makanan yang gizi seimbang. Ada karbohidrat, ada protein, ada lemak, ada sayur dan buah. Tetapi lemaknya bukan yang digoreng. Minyak dari ikan yang dipanggang, ikan yang dikukus, ya, ikan dibuat sup. Itu minyak yang sehat. Gitu Mbak Rensi, paham kan? Iya, kalau begitu. Jadi jangan dulu ya. Jangan gorengan. Jangan terlalu sering makan gorengan, Mbak Resi, ya. Misalnya sekali-sekali, bolehlah 2 minggu sekali Anda makan. Tapi jangan berlebihan. Apalagi gorengan dikonsumsi pada saat sahur. Kenapa? Karena gorengan yang minyaknya banyak seperti ini, itu merangsang Anda kepingin minum. Oh iya, betul. Oke, sip. Terima kasih ya Mbak Resi sudah ikut berpartisipasi. Jadi lebih baik dihindari gitu ya. Iya, baik dihindari. Terima kasih ya Mbak Resi. Oke, sama-sama. Nah, nanti kita bakal balik lagi nih pemirsa ngebahas kira-kira bukaan apa yang tepat. Makanya jangan kemana-mana, tetap di Hidup Sehat. Oke, pemirsa Hidup Sehat balik lagi sama kita. Kita akan terus membahas kira-kira makanan apa yang sehat dan juga cocok pada saat kita sahur dan juga berbuka. Karena penting banget nih supaya kita tidak terganggu kesehatannya kan. Bener banget, apalagi kalau lagi puasa udah gitu di tengah pandemi gini kita juga harus tahu ya makanan apa yang cocok. Nah, bagi Anda yang ingin bergabung silakan hubungi nomor telepon interaktif atau bergabung dengan video conference ya. Nah, Dok, yang pertama Dok, ada pertanyaan lagi nih Dok ya. Katanya konsumsi mangga matang saat buka puasa tidak dianjurkan untuk penyandang diabetes. Ini fakta atau mitos, Dok? Mangga matang. Fakta. Ya, Dok ya. Karena mangga yang matang, contoh harum manis yang merah atau mangga gedong gincu yang merah warna. Nah, itu kadar gulanya sudah tinggi. Jadi di dalam buah itu ada glukosa, ada fruktosa. Fruktosa itu gula buah. Glukosa itu gula yang jelek yang bisa meningkatkan kadar gula darah. Fruktosa juga, tapi dia kalau glukosa naik langsung hormon insulin keluar untuk mendorong si glukosa masuk ke dalam sel. Nah, mangga yang matang kadar gulanya tinggi, glukosanya. Akibatnya apa? Gula darah akan naik cepat, sementara dia diabetes. Respon kerja insulinnya udah kurang bagus. Akibatnya apa? Kadar gula darahnya bisa naik.
Oke, gitu. Baik dok. Ya. Iya. Berarti ini mangga nggak boleh dok ya? Mangga yang matang. Betul. Nah, tapi mangga yang mengkel boleh seperti ini. Mangga yang mengkel boleh. Nah sekarang kita sudah tersambung dengan video conference lagi nih dok. Halo. Halo dengan Mas Dion. Halo. Halo Mas Dion. Gimana kabar, sehat? Silakan pertanyaannya. Baik, alhamdulillah. Iya. Halo dokter. Halo. Hekal, dokter Samuel. Ya, halo. Saya mau tanya. Saya ini sebetulnya memiliki kolesterol sebelumnya. Kolesterol saya itu sih cukup tinggi, sekitar 300-an angkanya. 300 lebih. LDL dan kolesterolnya setelah berapa, saya LDL kolesterol 300 itu total. LDL-nya lupa. Itu total, iya totalnya sekitar 300-an. Dan setelah saya mengganti pola makan saya menjadi sayur dan buah, itu menjadi turun menjadi 260 untuk sekarang ini, walaupun masih tergolong tinggi katanya. Nah, yang ingin saya tanyakan sekarang, saya itu kalau buka puasa itu kan dengan buah. Nah, buah yang bagus, yang boleh untuk berbuka puasa dan tidak itu buah seperti apa dok ya? Saya sih biasanya sih makannya pakai alpukat, buah naga dan pisang, gitu. Buah naga dan apakah pisang. itu dianjurkan berbuka puasa dengan buah yang saya konsumsi? Silakan dok. Jadi gini. Seperti tadi saya katakan, pada saat kita menjelang berbuka, kadar gula darah sudah turun. Itu harus segera dinaikkan supaya nggak lemes. Menaikkan dengan apa? Dengan gula yang ada di dalam buah. Jadi kita makannya, buahnya di jus supaya seratnya tidak ada. Kalau ada serat, dia akan mengganggu penyerapan. Kalau di jus hanya sari buah, tapi dicarilah buah yang banyak air. Apa? Semangka, melon, buah jeruk. naga. Ya, atau buah naga, tapi di jus ya, bukan sama seratnya. Jadi dia kadar gula darah akan naik, Anda akan terasa segar. Setelah itu sholat maghrib, habis sholat maghrib baru mau makan besar. Makan besar, tadi dikatakan Anda mengalami yang namanya kolesterol tinggi. Anda sudah diet hanya makan buah, makan sayur, tapi kadar kolesterolnya baru turun ke 260. Itu pun masih tinggi. Betul. Ya, tapi tadi tidak dijelaskan melakukan diet itu selama berapa lama. Kalau sudah lama sekali, berarti Anda memang kolesterolnya harus dikontrol dengan obat. Tapi kalau baru 1 bulan, dicoba terus. Banyakin buah sayur, tapi makanan utama tetap harus dimakan. Jadi berbukanya dengan apa? Dengan nasi, nasinya yang tinggi serat juga, apa nasi merah, nasi hitam, brown rice, yang seperti itu. Pokoknya nasi yang tinggi serat. Kemudian lauknya, pilih yang lemaknya lemak yang sehat. Apa yang mengandung omega 3? Salmon, Ikan salmon, ikan tuna. Oh, mahal dok, belilah ikan kembung, ikan selar. Itu semua sehat, tapi ingat, jangan digoreng. Anda kan kolesterolnya tinggi. Dibakar. Jadi bisa dibakar, dipepes, di steam, di sup, dipanggang. Jadi banyak cara untuk menghindari asupan lemak-lemak yang jahat. Kenapa? Karena minyak yang digoreng itu akan menyebabkan pembentukan kolesterol lagi. Itu yang berbahaya. Nah, jadi makanannya jangan cuma buah sayur aja, tapi makan karbohidrat, makan protein, proteinnya dari ikan, kemudian makan lemak, lemaknya yang sehat. Nah, dan sayur dan buah. Kemudian tadi pada waktu berbuka makannya tadi buahnya katanya alpukat. Alpukat itu lemaknya yang tinggi, tapi lemaknya lemak yang sehat. Sehingga kalau lemaknya banyak, di penyerapannya akan lambat. Kandungan gulanya juga tidak terlalu tinggi. Kita kan waktu berbuka udah lemas, ingin menaikkan gula darah. Pisang bagaimana? Pisang itu kadar gulanya cukup tinggi. Apalagi pisang yang kuning sekali. Tapi satu, hati-hati, pisang Ambon terutama itu akan membentuk gas. Sehingga kalau Anda puasa di berbukanya langsung dengan pisang Ambon, itu akan terasa kembung. Ya, jadi hati-hati. Yang tadi dikatakan dia makan alpukat untuk berbuka, di awal berbuka, jangan. Berbukanya setelah
makan besarnya itu boleh makan alpukat. Atau kalau mau di sahur makan alpukat, silahkan. Jadi baiknya kalau buka puasa makannya buah semangka, melon atau buah naga. Atau banyak juga kurma. Tapi kurma jangan kurma yang sudah berair, kurma yang masih garing. Silakan Mas Dian, ada yang ingin ditanyakan lagi? Apakah sudah cukup jelas? Sudah cukup ya? Sudah cukup jelas ya Mas Dian ya? Iya, makasih Dion. Terima kasih Mas Dion. Luar biasa sekali ini. Kalau misalnya tadi kurma juga boleh berarti nih Dok ya. Nah, selain itu nih kalau misalnya tadi kan buah-buahan kita ngobrol ya. Nah ini aku sering dengar banget katanya jangan konsumsi buah durian saat berbuka puasa. Itu bisa menyebabkan gula darah kita meningkat. Fakta atau mitos sih dokter? Pasti jawabnya fakta. Fakta. Fakta ya Dok ya? Kecuali Anda makan duriannya yang mengkel. Oh gitu. Tapi durian itu dia kandungannya apa? Kandungannya dia protein, dia mengandung serat, dan kalau yang sudah matang dia mengalami fermentasi. Fermentasi itu di lambung bisa menyebabkan timbulnya gas, akan terasa kembung. Jadi hindari berbuka dengan buah durian. Tuh Krista, nggak boleh. Selain mahal, bikin gas lagi ya kan di lambung. Kan? Benar. Nah, terus selain durian juga ada lagi nih Dok, buah-buah lagi nih Dok. Kalau misalnya kita es buah nih pasti ada nangkanya. Nangka boleh nggak dokter kita? Nangka juga jangan buat berbuka karena nangka itu membuat perut kita pembentukan gasnya berlebihan. Akibatnya akan kembung juga, hati-hati lambungnya. Karena kita kan puasa sudah istirahat selama 14 jam. Perutnya itu kosong, lambungnya kosong. Jangan dikasih yang berat, jangan dikasih yang membentuk gas. Walaupun bentuknya dalam es buah juga nggak boleh ya Dok? Boleh. Apalagi gula. Bentuknya ada es, ada gulanya, ada susu kental manis. Lengkap itu rusak semua. Tapi itu enak ya? Tapi itu enak. Iya. Nah Dok, bagaimana dengan asinan Dok? Nah ini banyak nih yang suka buka dengan asinan karena seger Dok. Ya, asinan boleh nggak buat berbuka dengan asinan? Tetap di awal kita minum jus buah. Asinan itu buat nanti setelah berbuka. Setelah makan besar, Anda mau makan asinan, silahkan. Kenapa? Karena dia pembentukan gasnya dia ada apa? Ada kol, ada toge. Ya, itu semua ngebentuk gas. Dan kemudian yang seperti ini asinan ada kerupuk kuning. Hati-hati, gorengan lemaknya lemak yang nggak sehat. Kemudian pakai siraman sambal kacang. Kacangnya kacang goreng ditumbuk lagi sambalnya. Ini padahal saya pegang udah gemeter loh Dok. Ini enak loh padahal. Begitu kalau pedes juga bikin kembung Dok. Nah, pedas juga, apalagi buat orang-orang yang tidak tahan lambungnya terhadap rasa pedas, itu lambungnya mahnya bisa kumat. Kalau kumat akhirnya sakit, dia kembung. Jadi hati-hati juga dengan asinan. Jadi kasih tips dong Dok, ini kalau misalnya kita mau buka puasa atau mau sahur yang paling bagus kita seperti apa? Boleh Dok kasih tipsnya ke kita, silakan. Ya, jadi sahur. Bangun tidur minum dulu karena kita minum air putih paling tidak di sahur 3 gelas, di berbuka 5 gelas, pokoknya sehari 8 gelas. Kemudian kita makan lengkap, ada karbohidrat, ada nasi, ada roti gandum, pokoknya yang berserat. Kemudian ada sumber protein, ada ikan, ada putih telur, ada ayam, silakan. Kemudian ada sumber lemak yang sehat dari ikan, kemudian banyak makan sayur, makan buah. Kenapa? Supaya seratnya tinggi sehingga kadar gula darah zat-zat bahan makanan akan diserap perlahan-lahan. Kalau diserap perlahan-lahan sampai dia ke siang, dia masih kadarnya lumayan tinggi, jadi nggak terlalu lemas. Tapi ada tambahan lagi, menjelang imsak sebaiknya Anda makan buah. Buah apa nih Dok? Buahnya apa saja yang banyak airnya, dimakan kunyah atau di blender, bukan jus ya. Dimakan kunyah ya. Supaya seratnya tinggi, supaya apa? Mengganggu penyerapan karbohidrat, karbohidrat naik pelan-pelan sampai sore kita masih segar. Tapi menjelang berbuka tetap dia akan turun. Di situ mulai timbul rasa lemas, disitulah bahkan kita naikin lagi kadar gula darah dengan apa? Jus buah yang manis, yang banyak airnya. Setelah itu sholat maghrib, kemudian makan.
makannya yang lengkap lagi. Gizi seimbang, ada karbohidrat kompleks, ada protein, ada lemak, sayur dan buah lagi. Mau tidur, konsumsi lagi buah atau sayur. Gitu. Wow, baik dok, terima kasih untuk informasinya. Terima kasih dokter. Tapi tetap ya, makannya mesti dikendalikan, jangan berlebihan. Ini kalau misalnya nggak dikendalikan, bisa-bisa kayak aku nih dok. Waktu itu pas waktu buka puasa, karena lapar ya dok, langsung aku hajar kue tiaw sirap, jeda. Abis itu udahannya dok. Jadinya lemes kan? Lemes banget. Ngantuk kan? Nah, itulah kalau makan berlebihan saat buka puasa. Nah, kita akan membahasnya tentang bagaimana nih aturannya ya, supaya kita bisa buka puasa tapi tidak mengganggu kesehatan. Ya, dan dampaknya kalau kita makan berlebihan, sesaat lagi tetap di Hidup Sehat. Terima kasih dokter. Ayo.